Nah, saudaraku, sepertinya bahwa Yusuf dan Maria itu ada di Bethlehem sampai 8 hari, kemudian dia pergi ke Yerusalem. Tapi sebetulnya tidak seperti itu, saudara. Karena kalau kita lihat bahwa di dalam Injil Matius, nah ini Injil Matius, karena memang penulis Matius dan penulis Lukas itu mengadakan penyelidikan yang berbeda. Dan mereka mencatat. Nah, ketika kita melihat orang-orang Majus yang mewakili orang-orang Gentilius, ya Gentile, orang-orang dari bangsa bukan Yahudi, datang, itu mereka menghadap kepada Herodes, ya kan? Mereka menghadap Herodes untuk menyembah bayi Yesus. Tetapi di situ dikatakan anak, ya, anak dan rumah. Jadi sudah bukan di kandang lagi. Dan mereka itu melihat anak tersebut dan Herodes itu menyuruh membantai anak-anak di bawah 2 tahun. Dan kemudian pergi ke Mesir. Keluarga kudus ini diberitahu oleh malaikat dalam mimpi Yusuf untuk pergi ke Mesir menghindari pembantaian, pengejaran atau pembunuhan yang direncanakan oleh Raja Herodes. Ya, jadi saudaraku, ada perkiraan bahwa sebetulnya keluarga kudus itu tinggal cukup lama di Bethlehem, atau mereka pergi ke Nazaret tapi mereka balik lagi ke Bethlehem. Tidak jelas. Ya, jadi kalau kita bandingkan tadi di dalam Injil Lukas, sepertinya begitu 8 hari selesai masalah apa itu pentahiran dan penyunatan Tuhan Yesus, kemudian kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Jadi sepertinya Yusuf Maria pergi. Mungkin saudaraku mereka pergi, tapi mereka balik lagi ke Bethlehem. Jadi antara Bethlehem dan Nazaret memang 2 kota yang tempat mereka pulang balik. Karena memang Yusuf Maria berasal dari Bethlehem, ya, meskipun mereka tinggal di Nazaret. Demikian, saudara. Nah, memang tafsirannya tidak jelas, tetapi menurut saya demikian. Karena orang-orang Majus itu ketika datang, itu diperkirakan Yesus sudah 2 tahun usianya atau lebih, bayi Yesus itu. Makanya kita lihat, ya tadi sudah saya singgung saudaraku ya, ketika mereka perjalanan, sejak Yesus lahir, mereka melihat bintang, ya mereka ada di Parsi, ada di timur, mereka melihat bintang, mereka mengadakan perjalanan, ya mereka mengadakan konvoi perjalanan. Ini orang-orang kaya kan, orang-orang Majus ini membawa persembahan, mazmur dan kemenyan. Mereka mengadakan perjalanan. Nah, karena yang diketahui oleh mereka ini adalah raja, mereka langsung masuk ke istana Herodes, ya. Jadi mereka datang bertanya-tanya, kemudian Herodes mendengar hal itu terkejut, kemudian Herodes memanggil orang-orang Majus dan bertanya dengan teliti pada mereka, kapan bintang itu nampak? Saya bacakan saudaraku ya, Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya, teliti, saudara, Herodes itu teliti, bertanya kepada mereka, bila mana, artinya kapan bintang itu nampak? Oh, ternyata sudah 2 tahun yang lalu. Nah, perjalanan memang pada waktu itu butuh waktu panjang, saudara, dan mereka mengikuti bintang. Dan bintang itu sempat hilang, jadi mereka ketika sudah sampai di Yerusalem, mereka bingung ya. Kemudian dia kan sebetulnya kan Herodes itu sebelumnya itu kan memanggil ahli-ahli Taurat, ditanya di mana lahirnya Mesias. Oh, di Bethlehem, gitu, Bethlehem Yehuda menurut kitab Mika ya, Mika 5 ayat 1. Jadi ayat 8 kalau kita lihat, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama
hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudaraku, jangan bingung antara kisah yang tercatat di dalam Lukas dan di dalam Matius ini saling melengkapi. Ada hal-hal yang kita tidak ketahui, karena tidak dicatat, tapi secara logika kita dapat simpulkan bahwa ketika orang-orang Majus itu menemui Yesus dan keluarga kudus, itu Yesus itu sudah cukup besar. Ya, bukan bayi yang masih jabang bayi gitu ya, masih sangat baru lahir gitu, tidak. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka kepadanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ya kan, ini Herodes menipu, berbohong kepada orang Majus. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah tiba-tiba bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi bukan kandang lagi, saudaraku, tempat. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Nah, inilah rumah tempat tinggal keluarga kudus. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Anak, ya bukan bayi, saudaraku ya. Anak itu bersama Maria, ayat 11. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, ya, emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi orang-orang Majus pun tahu bahwa Herodes itu tidak tulus. Maka mereka nggak mau ketemu Herodes. Mereka cari jalan lain dan mereka pulang setelah menyembah Yesus. Saudaraku, setelah itu perikop penyingkiran ke Mesir. Penyingkiran ke Mesir, dan tentunya Yusuf, Maria, dan orang yang menyertai, ya menurut tradisi ada yang namanya Salome yang ikut menyertai, itu pergi ke Mesir dengan membawa bekal dari persembahan emas, mur, dan kemenyan yang mahal harganya itu, sehingga mereka dapat hidup di Mesir, tinggal di Mesir sebagai pengungsi selama beberapa tahun. Sampai waktunya mereka kembali ke Nazaret. Nah, jadi saudara jangan bingung ya, ada dua kemungkinan kalau kita kaitkan kisah di Matius ini dengan Lukas yang mengatakan bahwa setelah pentahiran mereka sepertinya langsung ke Nazaret, begitu ya. Tidak mungkin saja mereka ke Nazaret, urus-urus apa di sana, balik lagi ke Bethlehem, karena juga nggak tahu apakah Yusuf ada kontrak pekerjaan di Bethlehem karena dia seorang tukang kayu, ataukah bagaimana dalam urusan pekerjaan, kita nggak tahu, saudaraku. Tapi yang jelas selama beberapa tahun sampai ketika orang Majus datang, orang Majus menyembah akan Yesus itu di Bethlehem, dan itu usia dari bayi ini diperkirakan sudah 2 tahunan. Makanya hampir 2 tahun, saudaraku ya. Makanya semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah, ya ini jadi sebelum 2 tahun begitu ya, itu diperkirakan ya, bila mana bintang itu nampak, itu dihitung sama Herodes, marah karena orang Majus itu kok tidak laporan kepada dia, tapi jelas ini sudah ada, dia dengar-dengar ya dari mata-matanya bahwa mengada, ayo sikat semua anak-anak itu calon sainganku, ini raja yang nanti akan menjadi penggantiku, begitu ya. Herodes tahu itu, maka dia, ya ini ayat 16, saudara. Ini saya tutup di sini karena cukup panjang ya. Karena Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus, 2 tahun itu perkiraan waktunya.
Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini saudaraku peristiwanya. Yusuf Maria sudah ada di Mesir. Paham ya saudaraku ya? Inilah hari ke-8 yang saya bahas. Tuhan Yesus memberkati.